If you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Nikola Tesla. Nikola Tesla ini tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan dan penemu yang brilian, tapi juga bisa disebut sebagai seorang filsuf yang memiliki pandangan yang luas tentang alam semesta. Tesla menekankan terhadap energi, frekuensi, dan getaran sebagai konsep penting dalam pemahaman alam semesta ini. Konsep dasar energi meliputi semua bentuk kekuatan yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk materi, itu dipengaruhi oleh energi. Menurut Tesla, energi dapat mengalir melalui medium tertentu tanpa kehilangan intensitasnya. Misalnya, saat dia mengembangkan konsep transmisi nirkabel, di mana energi listrik dapat ditransmisikan melalui udara dengan menggunakan osilator listriknya, yang sekarang kita kenal sebagai jaringan radio, dan berkembang menjadi jaringan telepon seluler, yang seperti kita gunakan saat ini. Setelah memahami konsep energi, kita pahami konsep frekuensi dan getaran. Dalam memahami dan mengontrol energi, mengetahui frekuensi dan getaran itu sangat penting, karena energi memiliki frekuensi tertentu dan dapat dipengaruhi oleh getaran yang sesuai. Tesla menemukan bahwa benda-benda di alam semesta ini memiliki frekuensi tertentu yang dapat merespon dengan kuat terhadap getaran yang memiliki frekuensi yang sama. Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan konsep ini di dalam kehidupan kita? Getaran yang kita pancarkan mengacu pada energi atau frekuensi yang kita keluarkan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jadi, setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita menghasilkan getaran energetik yang beresonansi dengan getaran serupa di alam semesta ini. Dalam hal ini, jika kita mengirimkan getaran positif seperti cinta, sukacita, atau rasa syukur, maka kita akan menarik pengalaman yang sejalan dengan getaran positif itu. Sebaliknya, jika kita mengirimkan getaran negatif seperti ketakutan, kecemasan, atau kemarahan, maka kita cenderung menarik pengalaman yang sejalan dengan getaran negatif itu. Ketika kita ingin menjadi orang yang berkelimpahan, maka kita harus menyamakan energi kita dengan energi kelimpahan. Seperti apa getaran yang memicu diri kita untuk menyamakan dengan energi keberlimpahan. Yang pertama adalah penuh rasa syukur. Ketika kita merasa kaya atau melibatkan rasa syukur yang mendalam terhadap apa yang kita miliki dalam hidup ini, itu termasuk menghargai harta benda, hubungan, kesehatan, dan pengalaman-pengalaman dalam hidup yang sudah kita jalani setiap hari. Dengan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal positif dalam hidup kita dapat merasa kaya dengan apa yang kita miliki saat ini. Dengan begitu, frekuensi getaran kita akan sama dengan orang-orang yang berkelimpahan. Yang kedua adalah ketenangan batin. Merasa kaya juga berhubungan dengan memiliki ketenangan batin dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita memiliki ketenangan batin, kita cenderung memiliki kendali yang baik atas emosi kita, dan kita tidak terjebak dalam perasaan negatif yang berlebihan seperti marah, cemas, atau frustasi. Jadi kita mampu menghadapi tantangan dan perubahan dengan tenang dan tetap berada dalam keadaan pikiran yang stabil. Ketenangan batin juga ditandai oleh kejernihan pikiran. Seseorang dengan ketenangan batin mampu melihat dan memahami situasi dengan objektif tanpa terlalu terpengaruh oleh emosi dan stres. Mereka mampu mengambil keputusan secara rasional dan menjalani kehidupan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Berikutnya adalah berbagi. Merasa kaya juga melibatkan kemampuan dan kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain, memberikan kontribusi baik dalam bentuk waktu, sumber daya, atau pengetahuan, dapat memberikan rasa kepuasan dan memperkaya pengalaman hidup. Ketika kita membantu orang lain atau melakukan tindakan baik, otak kita akan melepaskan hormon endorfin yang bisa memberikan perasaan positif dan kebahagiaan. Hal ini juga dapat mengurangi stres
meningkatkan suasana hati, dan menciptakan perasaan positif secara keseluruhan. Tidak hanya itu, berbagi juga membantu kita mengembangkan kualitas pribadi seperti empati, rasa peduli, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini akan memperluas perspektif kita dan membantu kita menjadi orang yang lebih baik dalam memahami dan merespon kebutuhan orang di sekitar kita.